Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini selaku moderator dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pemerintah Daerah Indonesia. Dan materi pertama tentang sistem pemerintahan daerah Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudari Padiatul Wahidah. Kepada saudari dipersilahkan. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi yang pertama. Sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan. Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi 1. Politik luar negeri, 2. Pertahanan, 3. Keamanan, 4. Justisi, 5. Moneter dan fiskal nasional, dan 6. Agama. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota adalah wali kota. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Padiatul Wahidah. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Anggi Sesmita. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi tentang lembaga pemerintah daerah. Sebelum kita ke lembaga-lembaga pemerintah daerah, kita perlu tahu apa itu lembaga pemerintah daerah. Jadi, lembaga pemerintah daerah adalah sistem aturan atau proses yang terstruktur yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sistem aturan ini lalu dikonkretkan menjadi organisasi. Jadi organisasi adalah wujud konkret lembaga yang bersifat abstrak. Melalui organisasi inilah lembaga pemerintahan daerah menjalankan kegiatannya untuk mencapai tujuan. Nah, marilah kita ke contoh lembaga pemerintah daerah. Yang pertama itu ada kepala daerah. Kepala daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan peraturan perundangan. Dalam wujud konkretnya, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah organisasi pemerintahan. Kepala daerah provinsi disebut gubernur, kepala daerah kabupaten disebut bupati, dan kepala daerah kota disebut wali kota. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 25 sampai 26, tugas, wewenang, dan kewajiban kepala daerah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Yang kedua, mengajukan rancangan perda. Yang ketiga, menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Yang keempat, menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Yang kelima, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. Yang keenam, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketujuh, melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban. Yang pertama, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, melaksanakan kehidupan demokrasi. Yang keempat, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Yang kelima, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. Yang keenam, menjaga etika dan norma dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Yang ketujuh, memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. Yang kedelapan, melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik. Kepala daerah terbagi menjadi tiga, yaitu kepala daerah provinsi,
kepala daerah kabupaten, dan kepala daerah kota. Selanjutnya kita ke lembaga yang kedua, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD mempunyai tugas dan wewenang. DPRD mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. DPRD terbagi menjadi 3, yaitu DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPRD kota. Selanjutnya ke lembaga yang ketiga ada Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya. Sekretaris Daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Daerah provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau usul gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ke lembaga yang keempat ada Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD provinsi diangkat dan diberhentikan oleh gubernur dengan persetujuan DPRD provinsi. Sekretaris DPRD kabupaten kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati atau wali kota dengan persetujuan DPRD kabupaten atau kota. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Tugas Sekretariat DPRD antara lain: 1. Menyelenggarakan administrasi ke Sekretariat DPRD. Yang kedua, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. Yang ketiga, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Yang keempat, menyediakan dan mengordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam pelaksanaan fungsinya sesuai kemampuan daerah. Selanjutnya ke lembaga yang kelima ada Dinas Daerah. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. Contoh Dinas Daerah antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Daerah, dan sebagainya. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Selanjutnya ke lembaga yang keenam ada Lembaga Teknis Daerah. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Tugasnya berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus. Lembaga Teknis Daerah berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Lembaga yang ketujuh ada kecamatan. Kecamatan merupakan bagian dari wilayah kabupaten. Wilayah kecamatan terdiri atas beberapa desa atau kelurahan. Kecamatan dibentuk wilayah kabupaten atau kota dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksana tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Yang kedelapan, kelurahan. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan perda kabupaten atau kota yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati atau kota. Yang kesembilan ada desa. Dalam pemerintahan daerah, kabupaten atau kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah yang pertama, urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Yang kedua, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Yang ketiga, tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten atau kota. Yang keempat, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Oke, selanjutnya kita ke lembaga yang terakhir. Di sini ada instansi vertikal.
Instansi vertikal adalah lembaga milik pusat yang ditempatkan di luar kantor pusatnya. Instansi vertikal satu, pada wilayah provinsi. Keberadaan instansi vertikal di provinsi berdasarkan kebutuhannya, tugas dekonstruksi yang ditentukan oleh pemerintah dan departemen teknis yang bersangkutan. Instansi vertikal yang berada di provinsi adalah kantor cabang, departemen pusat di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang bersangkutan. Yang kedua, ada instansi vertikal pada wilayah kabupaten atau kota. Keberadaan instansi vertikal di kabupaten atau kota disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan departemen yang bersangkutan dan penilaian pemerintah mengenai perlu tidaknya suatu wilayah dibentuk instansi vertikal tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Ami Sesmita yang telah menyampaikan materi. Dan selanjutnya pembacaan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Rizkita Sriwijaya. Kepada Saudari dipersilahkan. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah. Pemerintah daerah menjalani otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuannya. Pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahnya memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemanfaatan sumber daya alam atau sumber daya lainnya agar kegiatan penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah. Pemerintah daerah menjalani otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuannya. Pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahnya memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemanfaatan sumber daya alam atau sumber daya lainnya agar kegiatan penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.